Raspendika Amulano, Amulano. Raspendika Amulano, Amulano. Edukatif dan inspiratif. Raspendika Amulano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita aturkan kepada Allah SWT. Udah selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini berada di suatu tempat yang sangat spesial. Nah, dengan itulah rekan Bruno, maka tim produksi Raspendika berada di tempat yang spesial, SMA Negeri 2 Unggul Ali Hashimi. Iya. Nah, apa yang sebenarnya istimewa pada kesempatan hari ini sehingga kami berkunjung ke SMA ini? Yang spesialnya adalah pustaka dari SMA Negeri 2 Unggul Ali Hashimi ini. Baru saja mereka menyabet juara 1 sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kearsipan, Badan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Nah, mereka meraih juara 1 sebagai pustaka yang terbaik, pustaka sekolah terbaik. Alhamdulillah. Dan tentu ini kita ingin tahu, mudah-mudahan ini menginspirasi dan sekolah-sekolah yang ada di Aceh seluruhnya bisa juga mengikuti apa yang mereka lakukan. Kita akan bongkar apa yang dilakukan hingga bisa meraih juara 1. Iya, baik. Di samping kanan saya sekarang ini sudah ada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Unggul Ali Hashimi, Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum Bapak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Bapak Amirul Kisra SPD MPD. Betul, Pak. Hari ini bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Baik. Segar Pak ya? Segar. Waduh, apalagi kita udah dapat jawara nih satu nih ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, kemudian yang kedua, nanti kita bisa lebih detail lagi tentang pustaka ini. Ibu Risma Zuarnita SAGMA. Wah, ini andalannya Pak ya untuk ngurus pustaka Pak ya. Baik, nanti kita akan ketahui lebih jauh apa yang dilakukan oleh Ibu Risma Zuarnita yang lebih teknis tentang kegiatan ataupun menyelenggarakan ataupun mengelola perpustakaan ini. Baik, dan rekan Murno, saya Daniel Abdi selaku host dari Raspendika Tamurno. Segera Anda ikuti apa yang akan saya perbincangkan tentang pustaka sekolah SMA Negeri 2 Unggul Ali Hashimi. Bapak Kepala Sekolah, sudah berapa lama Bapak jadi Kepala Sekolah di sini Pak? Alhamdulillah sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Terhitungnya 2022. 2022. Ya. Ini prestasi terakhir nih. Maksudnya bukan yang terakhir apa namanya? Di akhir-akhir ini ya, yang Ya. terbaru, yang paling gres. Ya. Ya. Betul. Baik, ini kalau saya ingin tahu setelah Bapak berada di sini, ini tentu saya tadi sepintas melihat banyak sekali penghargaan tentang sekolah ini, sehingga akan menjadi fokus juga Bapak untuk mempertahankan. Saya kira begitu Pak ya. Betul. Nah, apa pentingnya sebenarnya Bapak sendiri kiranya dalam satuan pendidikan ini ada perpustakaan yang katakanlah memadai ataupun katakanlah sebuah pustaka yang representatif. Ya.
bisa Bapak jelaskan Pak? Bisa. Ya Pak Amirul ya, Pak Amirul saya panggil atau Pak Kista? Pak Amirul aja. Pak Amirul ya. Oke. Pak. Lebih dikenal. Nanti kalau nanti di warung kopi saya panggil nama Pak. keren lagi. Iya, Pak. Oke, silakan Pak Amirul. Baik Pak. Kita di perpustakaan sekolah, Ya. karena memang fokus. Ya. Ini salah satunya kita fokus untuk salah satu pustaka untuk menggerakkan mutu lulusan yang khususnya. Ya. Alhamdulillah setelah kita ini pas kebetulan setelah pandemi Pandemi. sudah masuk di endeminya kita. Kita sudah berupaya, saya melihat memang untuk menunjang mutu lulusan, mutu pendidikan anak, itu salah satunya perpustakaan itu harus lebih baik, harus pelayanannya harus yang prima terhadap anak-anak. Jadi setelah saya di sini, saya juga melihat punya semangat oleh Bapak dan Ibu guru dan anak-anak kita di sini sangat senang untuk mengunjungi pustaka-pustaka. Ini salah satunya. Maka dengan ini saya melihat ini perlu suatu terobosan, perlu dukungan penuh totalitas kepala sekolahnya tentang perpustakaan. Alhamdulillah kita mencoba di tahun 2022 pada saat saya pertama sini, saya memberikan kesempatan kepada pengelola ini, coba kita ikut sekali. Kan pernah dulu 2016 kita pernah menjuarai tingkat kabupaten. Nah, kita tahun 2004 saya pertama sekali di sini kita mencoba untuk melakukan hal-hal apa saja yang perlu kita benar misalnya. Alhamdulillah tahun 2022 kita menjuarai juara 2 tingkat kabupaten. Dan di saat kami melihat itu ada apa ini? Kita harus lebih lagi nih. Ya. Saya harus lebih lagi dengan bersama ibu pengelola. Ya. Ibu pengelola ini waktu saya mengatakan ya semangat beliau. Ya. Sehingga pun saya berat semangat. Ya. Dan guru-guru pun yang lain juga mendukung. Marilah kita membelah, coba membuka ruang banyak inovasi-inovasi. Bukan pojok dalam kelas saja, bukan pojok di luar kelas saja, tapi ini harus mempunyai inovasi yang banyak lagi, sehingga kita lebih baik lagi nantinya. Ini mungkin itu Pak yang perlu ini tahun ini. Alhamdulillah dengan usaha kita bersama, dengan dibantu oleh rekan-rekan guru juga, alhamdulillah kita 2023 meraih juara 1 tingkat kabupaten dan untuk melanjutkan ke jenjang ke tingkat provinsi. Alhamdulillah kita provinsi juga juara 1. Ya. Alhamdulillah. Pak, ini kan berarti kalau kita bicara pustaka ini kan buku-buku ya. Iya. Buku-buku, kemudian untuk kalau kita kembali bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama itu kan Iqra. Ya. Baca Pak, Iya, betul. buku Pak, Iya. sehingga buku mesti dikelola dengan baik. Kan pustaka ini bukan hanya tempat disimpan buku, tapi dia hidup. Iya. Kan begitu. Betul. Sehingga memang inilah pentingnya pustaka. Kiranya Pak, ataupun Ibu Risma dulu. Ya. Ibu Risma yang banyak yang banyak bicarakan. Ya. Ibu Risma juga. Ibu mengelola pustaka. Iya, Sudah berapa lama nih? semenjak tahun 2017. 2017. Ya, ketika saya ditugaskan kemari, alhamdulillah saya dibebankan untuk menjadi kepala perpustakaan. Berarti sebenarnya dulu ada apa namanya Bu ya? Ada satu keahlian ataupun katakanlah Ibu sendiri kan punya pengetahuan dasar bagaimana pula kita pentingnya. Pertama saya pengetahuan perpustakaan itu sangat minim ya, karena saya backgroundnya guru bahasa Inggris. Karena background guru bahasa kepala sekolah pada tahun 2016 itu sebelum Bapak Amirul Kisra, beliau membebankan pada guru bahasa untuk mengelola perpustakaan, guru bahasa Indonesia ataupun guru bahasa Inggris. Ya. Ya kebetulan
kemudian ketika itu beliau memilih saya Ya. untuk mengelola pustaka. Siap, insya Allah saya mencoba, saya bilang. Ya kok siap-siap aja ini Iya. ceritanya bagaimana? Iya. Tentu kan harus ada Iya. apa namanya bagaimana mengelola bagaimana bukunya. Iya, Nah, itu gimana ya, tidak, Pak? pertama saya bilang siap, kemudian saya ikut diklat. Oh, ada diklat. Iya, ada diklat. Ya, kebetulan ketika ada diklat perpustakaan itu kepala sekolah menyarankan Bu Isma tolong ikut. Ya. Bu Isma tolong ikut. Kemudian saya di sini juga mempunyai 1 orang staf. Beliau Ada berapa orang sini? 2. Dua berarti ya. Iya. Dua nanti yang bersih-bersih juga lagi cukup, Bu? Insya Allah cukup. Nanti kan. Ya, kebetulan perpustakaan kita luasnya hanya 18 kali 4 meter. 8 kali 15. Iya, 8 kali 15 meter. Jadi insya Allah kami bisa mengelolanya untuk kebersihan kalau di dalam perpustakaan. Namun di luar-luarnya ada petugas lapangan yang membersihkan. Baik, Ya. Ibu Risma, ini kan juara kita, Pak. Juara tingkat provinsi. Saya dengar-dengar ini menjadi 6 besar ya? Ya. Untuk Iya, 6 besar untuk ke nasional. 6 besar. Masuk ke klaster 1 ya. Iya, masuk klaster 1. Klaster 1 kita. Iya, kalau di ini kan ada 3 klaster ya, Sumatera, klaster 1, kemudian Pulau Jawa, klaster 2, kemudian Indonesia bagian timur, nanti klaster 3. Alhamdulillah kita masuk ke dalam 6 besar di klaster 1. Oh, Nanti yang dilombakan itu per klaster. klaster. Ya, untuk mengambil juara 1 hingga harapan 3. Di klaster 1 nanti klaster 2 juga seperti itu. Iya. Iya. Sehingga apa namanya bisa jadi dengan tadi Sumatera klaster 1 salah satunya SMA ini Iya, alhamdulillah Aceh. SMA kita. Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Iya. Ini nanti akan datang asesor ataupun untuk menilai ya. Ya, akan ada visitasi ke lapangan, mereka ingin melihat. Pertama kan seleksinya melalui jalur scan. Jadi kami scan semua bahan, apa inovasi yang ada kami buat, kami kirimkan ke Pusnas Jakarta. Kemudian mereka menyeleksi, ketika menyeleksi kami alhamdulillah masuk ke 6 besar. Inovasi tadi, Bu. Iya, inovasi, iya. Apa inovasi yang Ibu? Iya, ya inovasi Kan yang udah ada diklat. Betul, iya. Setelah ada diklat tentu ada inovasi. Ya, alhamdulillah kami membuat beberapa inovasi. Mungkin disitulah titik yang menjadi nilai plus buat kami. Ya, kami membuat inovasi itu untuk menggerakkan siswa sehingga mereka menarik untuk datang ke perpustakaan. Ya, terutama inovasi yang ini ada pojok baca khas Aceh. Yang kami buat itu di samping RKB, ruangan di bawah tangga, dia sedikit space-nya. Kemudian kami desain sembilan rupa seperti khas Aceh begitu. Warnanya dengan warna Aceh, warna merah, kuning dan hijau. Kemudian kami buatlah mading di situ, kami tempelkan, kami ada makanan Aceh, alat-alat apa yang digunakan oleh orang Aceh, masakan khas budaya Aceh yang di situ kami tampilkan di situ, sehingga anak-anak itu menarik apa yang ditampilkan di situ. Iya. Mereka tanya-tanya gitu. Di situ nanti WPU. kami menyediakan juga kuah PU ya. Kemudian ada buku-buku yang mendukung keingintahuan anak-anak itu. Ketika mereka lihat, oh apa ini? Jadi mereka buka buku lihat. Ini dia masuk ke Merdeka Belajar. Iya. ya, Pak, ya. Baik, saya kembali ke Bapak Amirul, Bapak Kepala Sekolah. Baik. Nah, inovasi tadi, tentu kan ini satu ide kreatif Ya. dari pengelola sekolah. Ya. Nah, ini sejauh mana dukungan dan sejauh apa ini, Bapak? Coba katakanlah ini, ayo Bu, kita lakukan. Oh iya. Ya. Ya memang sih dari kepala sekolah Ya. kan seperti saya katakan tadi punya totalitas Ya. untuk pustaka karena sebagai penunjang. Ya. Salah satunya penunjang sarana belajar itu adalah perpustakaan, paling penunjang, Ya. penunjang paling besar. Ya. Nah, jadi sering saya katakan bahwa cobalah mencari suatu inovasi yang baru, Itu menggairahkan. menggairahkan anak-anak, Ya. sehingga anak-anak hari ini datang walaupun hanya 10 menit 20 menit sekolah, tapi ada rindu dengan pustaka,
Tapi ini sekolah boarding kan? Iya, sekolah boarding. Apalagi boarding. Terkesan ya Pak, ada punya terkesan. Karena untuk membaca ini tingkat membaca aja sangat rendah Pak. Ini pada umumnya kita lihat. Iya. Nah, maka itu salah satunya. Ya. Ini salah satunya yang saya sampaikan kepada pengelola pustaka ini. Coba dibuat anak-anak ini biar datang pustaka ini biar nyaman. Ya. Ada fasilitas yang mereka lihat. Di sini ada kita seperti tabel itu ada yang kita lihat itu ada internet, fasilitas internet. Orang tuh mau belajar online ada, Iya. mau belajar secara offline juga ada. Iya. Punya buku yang tersedia ada. Iya. Nah, ini yang Pak. Jadi mungkin itu yang punya anak-anak punya gairah. Oke lah. Nah, jadi insya Allah Menarik minat dulu. minat dulu. minat Iya. dulu, ya. Jadi minat dulu. Jadi sehingga seperti saya katakan tadi, jadi dia ingin kembali lagi ke pustaka besoknya. Nah, ini ada yang kurang dari saya, Iya. ada yang belum dapat. Tapi kalau memang mereka tidak senang, ya mungkin karena hanya keterpaksaan mereka Betul. harus ke pustaka. Nah, itu kita berdayakan. Bidang ilmu membaca adalah kuncinya. Ya, Ya. baca dulu kuncinya. Ini menarik sekali. Saya kira karena memang dengan inovasi ini seperti tadi, mungkin bisa jadi anak-anak sendiri gairah untuk membaca, apalagi sudah meyakini bahwa ini nanti kita pustaka bisa relay, ya kan, untuk menambah buku kawan tadi. Nah, itu menjadi bagian yang saya lihat tadi adalah satu alasan kenapa sebenarnya ini bukanlah untuk merebut juara-juaraan, tapi bagaimana Iya, melayani iya, melayani pendidikan. iya. Kan gitu ya. Iya. Ya, melihat seperti itu. Iya. Jadi kalau sekarang ini juara-juara berarti bonus ini Pak. Iya, itu bonus ya, betul. Dan menjadi motivasi kembali Bu. Baik, saya kembali ke Bu Risma. Nah, ini untuk enam besar ini sebenarnya kan punya standar penilaian. Iya. Pak Bucuran belum nih apa-apa yang nanti mau perlu diperbaiki nih Bu. Betul. Iya. Kami kan sudah mendapat juknisnya, apa yang Juknis. juknisnya itu Kisi-kisi. Iya, kisi-kisi apa yang perlu kami persiapkan ya, di samping dokumen ya, dokumen juga itu sangat penting. Alhamdulillah kami dokumennya udah lengkap karena kami Seperti sudah apa dokumen pustaka itu sebenarnya gimana? dokumennya misalnya bukunya Daftar buku. iya, daftar buku ada berapa, ada dalam buku inventaris dia. Nanti kan ada kode-kodenya, bukunya ada di situ kita lengkap, udah kita ini. Kemudian nanti jumlah pengunjungnya, kemudian jumlah buku yang keluar, jumlah buku yang masuk, jadi semuanya tercatat. Kemudian nanti kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan di perpustakaan, itu kemudian nanti dari mana dana yang kami dapatkan untuk memperoleh buku-buku tersebut. Yeah. Kemudian ada lagi nanti dokumennya mengenai kerjasama dengan mana lembaga apa yang sudah dilaksanakan. Di situ kami sudah membuat per dokumen. Ya, karena kebetulan alhamdulillah di tahun 2023 kami akreditasi alhamdulillah dapat B. Dapat B ya Bu ya? Iya, dapat B, tapi belum dapat A. Tantangan. Iya, betul. Nanti apa yang diminta nih kalau menjadi kelas A? Kalau menjadi kelas A, ya alhamdulillah mungkin kami akan meminta gedungnya diperluas. Mungkin ini kan agak kecil gitu kan. Nanti koleksi bukunya itu akan bertambah baik fiksi maupun non fiksi. Oke. Baik, saya masih dengan Bu Risma ya. Bu Risma tadi kan pelayanan pustakaan untuk sivitas sekolah. Iya. Khususnya untuk siswa-siswa ini. Iya, siswi. Ada nggak satu hal yang dilakukan untuk katakanlah apresiasi sendiri bagi siswa yang memang berkunjung ke pustaka ataupun apakah
semacam pemberian reward. Ya ada. Ada Ya. seperti itu ya, untuk semangat lagi ya. Iya, kami juga memilih Raja dan Ratu Perpustakaan. Ya, itu penilaian dari mereka itu Tingkat kunjungan. ya tingkat kunjungan mereka kami melihat di buku kunjungan. Ya. Kemudian anak-anak itu setiap membaca buku, jadi mereka minjem bukunya Pak, bawa pulang selama seminggu. Ya. Kemudian ketika buku itu dikembalikan, kami menyediakan kartu. Di kartu itu mereka tulis apa yang mereka baca. Ya. Ya, dia ditulis apa yang mereka dapatkan dari buku itu. Dari situlah kami melihat berapa buku yang anak itu pinjam. Kadang berkunjung tapi nggak pinjam buku. Ya. Kemudian ada berkunjung pinjam buku tapi nggak baca. Ya. Hanya ngendap, hasil kembalikan. Jadi ketika mereka menulis itu setidaknya 1 barang 2 paragraf, insya Allah mereka sudah baca buku tersebut. Ya. Ya, mereka menyetor seperti itu. Ya. Ya disitulah kami menilai untuk memilih Raja dan Ratu Perpustakaan. Di samping itu juga mereka menulis karya tulis untuk dipresentasikan. Di situ juga penilaian kami untuk memilih Raja dan Ratu Perpustakaan. Ya. Ya, kemudian juga ada pemilihan sahabat perpustakaan. Oh, ada juga. Ya, ada sahabat perpustakaan, ada 5 orang siswi sahabat perpustakaan. Mereka juga seperti itu yang kami pilih. Kemudian mereka ini juga membantu kegiatan yang ada di perpustakaan. Iya. Iya. Baik, luar biasa. Iya. Ini ya, saya melihat perpustakaan ini terkadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Iya. Padahal di sini ya Pak ya, Betul. semua yang dibutuhkan tentang keilmuan Ya. dan lebih spesifik lagi misalnya keilmuan tingkat pendidikan sekolah SMA tadi. Untuk kan segmennya buku-buku yang tersedia itu untuk kalangan itu Pak ya. Iya. Nah, Pak Kepala Sekolah, ini buku-buku ini apa kira-kira Bapak untuk bisa mencukupi kepada mereka, ataukah memang Bapak perlukan lagi bagaimana peningkatannya? Dan ya Bapak boleh katakan satu Tuhan saya perlu ini gitu. Boleh saya silakan Pak, Iya. apa itu dikatakan yang mendukung Iya. Ibu Risma ini semangatnya luar biasa. Baik. Kami semua ada yang diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah. Salah satunya ya Ibu Risma. Ya. Ini kita mintakan mereka membuat sebuah program kebutuhan apa saja Ya. untuk perpustakaan. Bukan perpustakaan tapi semuanya. Secara manajemen kita harus semuanya. Ya. Tapi ini harus mengusulkan pada saat kita rapat kerja kita. Jadi rapat kerja, ada rapat kerja tahunan dan juga ada kita rapat rutin. Ya. Saya selalu menanyakan apa kendala dalam semua hal, Ya. baik guru, Manajer nih. ya, Iya. baik guru, ya, baik guru maupun ya Ya. salah satunya juga Iya. pustaka. Ya. Ya. Saya tidak maksudnya ya yang kira-kira hal yang prioritas, Ya. Yang prioritas ya dibuat. Ya. Nah, insya Allah nanti akan kita penuhi Ya. sesuai dengan anggaran sekolah yang ada. Betul. Itu salah satunya. Ya. Kalau memang nanti yang sangat urgen memang harus di luar dari bantuan dari anggaran sekolah, itu kita nanti kita upayakan kita buat proposal. Ya. Di dinas pendidikan. Nanti kan kita sudah sekarang pun sudah kita kerjasama dengan Badan Perpustakaan dan Kearsipan. Ini juga kita upayakan juga, dan banyak donatur lain Ya. yang pernah kita ajukan. Ya. Alhamdulillah, insya Allah terpenuhi. Alhamdulillah, mudah-mudahan terpenuhi. Walaupun tidak sesuai dengan harapan, tapi paling tidak terpenuhi. Alhamdulillah terpenuhi. Untuk buku kita banyak buku tahun ini juga, tahun kemarin kita ada juga bantuan. Ya. Tapi buku alhamdulillah untuk buku, selain buku teks ada buku referensi. Ya. Nah, itu juga ada Pengetahuan populer lain Ya. banyak Pak. untuk menambah wawasan. Iya. Iya. Hal itu juga penting. Ya, Penting sebagai wawasan anak-anak. Jadi kalau anak-anak kalau memang datang ke pustaka harus cuma mikir mata pelajaran saja kan, Ya. mungkin ada waktu-waktu kosong mereka juga membaca Ya. buku-buku lain sebagai referensi mereka wawasan. Itu saja Pak mungkin itu. Itu tadi pelayanan untuk siswa. Sekarang Iya. kalau untuk guru ataupun ya pendidik ya, Iya. untuk pendidiknya tingkat
menggunakan kayak perpustakaan ini gimana, apa ada satu jutaan terus itu apa buku Iya. mereka punya versi sendiri bagaimana? Iya. Pak, boleh Pak. Boleh. Karena ini dulu Iya. untuk Iya, iya. Iya, untuk mendorong mendukung, supaya iya. juga guru juga punya satu kompetensi. Iya, iya. Boleh Pak. Sistem sekarang kan sudah digital semua, Pak. Digital. Jadi guru nggak ada lagi yang buku itu sebagai sumber belajar hanya sebagai penunjang saja. Semuanya ada sebagai guru, sebagai fasilitatornya. Wisata digital lah nanti. Iya, sekarang digital. Iya. Nah, jadi guru sekarang ya menggunakan IT, kita ini kan. Ya. Kalau guru misalnya masuk ke pustaka pun kita juga ada pojok di pustaka kita sini juga ada pojok multimedia. Ya. Jadi bisa mereka juga dan guru-guru pun bisa memanfaatkan itu. Mungkin itu saja Pak, itu yang kita arahkan ke arah ke situ. Karena begini saya kira apa namanya, guru memang bukan satu-satunya sumber belajar, akan tetapi guru juga tidak ada yang bisa mengalahkan guru di depan kelas. Iya. Betul, Ya. betul. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Baik, saya kembali ke Ibu Risma. Iya. Ibu Risma tadi pustaka ini sudah mendapat ya peringkat 1 lah Iya. kita katakan ya. Ya sejauh ini kalau Bu Risma sendiri, kalau saya mau cross check dengan ini tadi Iya. ya, apa program-program yang ke depan yang akan kira-kira kami juga Bapak Kepala Sekolah sibuk mungkin ada Iya. kesempatan sekarang ini boleh Iya. dijelaskan juga. Ya, program kami yang sudah terencana, ya kami akan menambah koleksi buku bacaan dan referensi, ya kemudian di samping juga inovasi yang sudah kami buat, Ya. kami terus berinovasi bagaimana cara menarik minat baca para warga sekolah SMA Negeri 2 Unggul Al-Ismi bisa datang ke perpustakaan ataupun mengunjungi pojok-pojok baca yang sudah kami sediakan di setiap sudut sekolah. Iya. Ya, nanti mungkin kami akan buat kerjasama lagi. Contohnya seperti kami kan udah buat kerjasama dengan BI, Bank BI. Indonesia. Oh, Bank Ya. Indonesia ikut membantu. Iya, ini Bank Indonesia ya. Alhamdulillah mereka telah menyumbangkan sekitar 400-an judul buku. Ya, nanti juga kami akan terus membuat proposal-proposal ke tempat-tempat lain yang menyediakan layanan yang bisa memberikan ke kami itu buku-buku bacaan referensi. Mungkin dari sekolah setiap tahun memang ada dana buat perpustakaan untuk membeli buku-buku, terutama buku wajib untuk anak, buku paket. Ya, tapi karena nanti mungkin dananya udah dicukupkan untuk terutama untuk buku paket dulu, kemudian untuk tambahannya kan kita tidak mungkin memenuhi keinginan anak. Kadang-kadang anak datang, bu kami kepingin buku yang seperti ini, yang seperti ini. Mereka meminta pada kami ingin apa permintaan anak itu ingin kami penuhi semua. Ya, insya Allah kalau memang nanti terwujud ada ini, kami akan terus memperbanyak koleksi-koleksi buku yang ada di perpustakaan dan inovasi-inovasi yang terus menantang. Ya. Insya Allah. Jadi Pak Kepala Sekolah, jadi saya pernah ada nonton sebuah podcast juga, sangat menarik podcast itu. Begini dia, ada sebuah sekolah malah di Landia, ya. Ternyata Merdeka Belajar sudah tutup Iya. sana, saya lihat. Sehingga pada saat masuk ke dalam kelas, gurunya ada satu pernah didapati pada betul mendapatkan bahan di pustaka. Kemudian itu masuk kelas, dia membaca yang sederhana aja, buku cerita biasa aja. Iya. Nah, buku cerita itulah diceritain kepada siswa-siswanya. Iya. Terus dimulai, setelah itu menarik nih ceritanya, ada murid yang respon gitu. Iya, respon. Ayo kalau begitu, ayo semangat kita cari tentang sesuatu hal yang ditulis di dalam buku ini. Ayo kita ke pustaka. Iya, Kan iya. menarik. Jadi inilah artinya bagaimana minat ini. Ya, saya mengharapkan minat-minat dari siswa dikelola Ibu Risma dengan kepala sekolah pustaka ini semakin bukan hanya tempat simpan buku, tapi juga hidup. Iya. Baik,
sayang sekali batas waktu kita ini pendek sekali, tapi saya sudah mendapat semua gambaran. Ternyata inilah yang dilakukan oleh sang juara pustaka SMA se-Aceh, yang kita doakan sama-sama rekan Berno, mewakili Aceh 6 besar klaster Sumatera yang akan bersaing, meningkatkan kualitas. Artinya ini bukan bersaing seperti bersaing lari, kan? Bagaimana bersaing meningkatkan kualitas sebenarnya, kualitas pelayanan. Kita doakan mereka 6 besar ini akan menjadi jawara nomor 1. Bukan tidak mungkin, ya Pak ya. Bukan tidak mungkin pustaka sekolah nomor 1 di Indonesia. Baik. Sebelum saya tutup, Ibu Risma, apa ini highlight yang poin-poinnya kita bicarakan tadi tentang pustaka sekolah yang bisa menjadi inspirasi kepada pengelola atau pustaka sekolah-sekolah lainnya? Apa? Mungkin yang bisa menjadi inspirasi buat sekolah lain, kami ada membuat sebuah inovasi di sini. Selain tadi ada pojok khas Aceh, kami juga mempunyai inovasi pojok asah pikiran. Jadi di sini kan di kita ini kan sekolah boarding, anak-anak pagi belajar, siang belajar, jadi mereka terus di press di kelas gitu kan. Kemudian kami buat pojok asah pikiran. Di sini kami menyediakan yang namanya congkak. Congkak itu yang permainan Aceh itu pakai kelereng, ya kan. Kemudian kami menyediakan ludo, ada permainan anak, biasa di bulan puasa di orang Aceh itu sering main, ya kan. Jadi di situ anak-anak bermain, ada ular tangga, permainan-permainan tradisional juga, monopoli, ya ada teka-teki, silang. Jadi di situ anak bisa dia fresh sebentar, melupakan beban-beban dia yang kurikulum yang pagi, siang, malam gitu kan. Jadi lagi boarding, sampai kiriman. Kemudian ada mereka di situ bermain, anak-anak yang suka dengan bahasa Inggris misalnya, mereka bermain Scrabble ya, menyusun kata-kata. Itu mungkin itu bisa jadi sebuah daya tarik di perpustakaan lain, mencontohkan kami membuat seperti itu untuk menarik siswa. Mungkin mereka pertama datang hanya untuk bermain. Contoh-contoh mereka di Jawara gimana? Nggak apa-apa. Kami berharap nanti di Aceh khususnya Aceh besar ya bisa sama-sama kita akan. Ada nggak forum-forum misalnya sesama Ibu? Ada kemudian ikatan perpustakaan SMA sekolah. Sekolah. Seperti apa tadi yang pembelajaran serumput itu apa namanya Bu? Ada forum guru-guru MGMP. Pustakawan juga. Ada juga. Karena kan kami juga ada kerjasama dengan mereka. Nanti ada kunjungan pustakawan kami juga, nanti mereka minta, Ibu boleh nggak? Kami tanggal ini kami ingin berkunjung ke sekolah Ibu para pustakawan yang ada di Aceh besar. Oh iya boleh, insya Allah boleh datang. Jadi mereka datang, coba lihat pustaka kami di mana kurangnya. Jadi saling berbagi untuk membuat sebuah sharing-sharing kayak gitu, inovasi apa yang bagus gitu. Kami juga, kami ada ini, bisa buat apa kami? Nanti tanya ke kami juga, kami seperti itu. Jadi disitulah sharingnya. Sehingga memang satu untuk kita katakanlah meningkatkan pelayanan pustaka dan fungsi tadi. Baik Pak Kepala Sekolah, juga mungkin ada highlight sedikit dari pembicaraan kita ini tentang bagaimana terus menjadi pustaka ini salah satu yang katakanlah sektor yang perlu terus didorong. Boleh Pak Amirul? Baik, kita berharap ini alhamdulillah kita pustaka untuk SMA Negeri Unggul Alias ini tahun ini dapat dipercayakan menjadi juara 1 provinsi Aceh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dinas diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Ini yang tentunya saya pribadi ini syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa kita untuk ini juga berkat semuanya, berkat kita dari Dinas Pendidikan juga kita
dari dukungan Dinas Pendidikan dan dari cabang Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Besar, juga dukungan dari para beliau, itulah kami bisa begini. Dan kami, insya Allah kita terus ya, bukan, kami tidak berhenti di sini. Untuk mempertahankan juara itu, itu Pak, ini mungkin Seperti gelinding bola. Pak. Ya. Si Ganjar. Iya, betul. Kita memberi kesempatan juga pada sekolah-sekolah lain. Ada mungkin kemarin itu kawan-kawan kita di sekolah-sekolah yang ingin berkunjung, bagaimana melihat perpustakaan SMA Negeri 2 Unggul Alias ini. Pintu sekolah dan pintu perpustakaan terbuka untuk semua. Kita akan berikan sharing sama-sama. Mungkin ini mungkin kami sudah sangat kami bukan sudah saya ulangi, udah kali luar biasa. Ini juga masukan-masukan dari yang lain, karena kami insya Allah nanti tanggal 22 visit dari Perpusnas 22 Agustus ini, Perpusnas, kita juga mengharapkan dukungan Pak, dukungan yang doa, dukungan semuanya. Misalnya ada yang kawan-kawan yang bisa berkunjung dari sekolah-sekolah lain, memberikan masukan, kita tampung, kita perbaiki, kita benah bersama. Ini mengenai ini Aceh Besar dan Aceh sekarang Pak. Ini membawa nama baik Aceh. Kita membuka ruang siapapun, seperti saya katakan tadi, untuk ke depan, dan dalam waktu yang sangat singkat ini kami sudah mempersiapkan, insya Allah mudah-mudahan harapan kita semua dapat tercapai dengan hasil yang terbaik. Oke, itu saja. Tadi ada berapa orang siswa di sini kita Pak? Siswa? Jumlah siswa ini ada berapa? 140 juga. 140 semua ya? Iya, semua. Kita boarding Pak. Oh, boarding. Iya. Jadi 140 ya, saya rasa karena ilmu mereka waktu masuknya itu punya seleksi ya, betul. Itu yang memang minat sekali untuk itu. Luar biasa Pak, alhamdulillah selamat atas prestasi ini, dan kami doakan semoga perpustakaan khususnya perpustakaan SMA Negeri 2 Unggul Alias ini bisa berjaya membawa nama Aceh. Dari segi berjayanya bukan juara apa-apa, tapi bagaimana pelayanan yang kita berikan diapresiasi menjadi sebuah yang patut kita banggakan. Jadi kita akhiri dulu podcast kita ini, sudah memberi banyak informasi tentang perpustakaan dan inspirasi luar biasa. Baik, Raka Murno, inilah akhir dari speak kita seputaran perbincangan edukasi Aceh kita, Ras Pendika Tamurno, radio streaming pendidikan Aceh. Tamurno juga ada akronimnya nih Pak. Oh iya. Tekomdik Aceh, media edukasi resonansi online. Jadi nanti teman-teman, apalagi di sekolah-sekolah, channel ini channel kita semua juga, sehingga kita dukung sama-sama juga tadi supaya channel ini berkembang. Ya, kita akan membuat program-program lebih banyak untuk inspirasi pendidikan, katakanlah informasi pendidikan, bagaimana mengkomunikasikan pendidikan, sehingga segmennya dari murid-murid nih. Pihak sekolah saya lihat dari channel kita ini supaya dia up, jadi naik, nanti kelihatan yang terbaru Pak. Ya. Baik, Raka Murno, inilah akhir dari pertemuan kita ke perpustakaan SMA Negeri 2 Unggul Alias ini Kabupaten Aceh Besar. Ya, bahan luar biasa. Mudah-mudahan apa yang perbincangan kami tadi ini dapat menjadi inspirasi kita, dapat menjadi edukasi kita. Terakhir saya juga ingin menyapa di ruangan taping recording video ini juga ada siswa-siswa yang menunggu di belakang. Semangat adik-adik! Semangat! Kunjung terus ke pustaka? Iya! Kita akhiri Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam literasi. Salam literasi. Gimana Pak? Alhamdulillah.